terima kasih nih sudah diundang datang ke acara Your Time ya. Perkenalkan, nama saya Tracy Tiara, guru kewirausahaan di SMK TI Pembangunan Cimahi. Oke, lanjut deh. Kalau berarti sekarang aktivitas full di guru? Aktivitas full ngajar. Full ngajar. Ngajar wirausaha di SMK. Di SMK aja? Apa di ada SMK. kegiatan-kegiatan lain, kesibukan lain? Kesibukan lain terakhir tergabung di tim pengembang kurikulum untuk wirausaha di SMK, di Direktorat SMK. Kemendikbud. Ya, masuk juga di sana setelah masuk juga di sana. menemukan formula itu atau setelah menemukan formula ya, setelah ke film gitu ya. Diundang ke berbagai kegiatan untuk sosialisasi itu kegiatannya sama konsepnya. Di Direktorat SMK itu ada program yang namanya Sekolah Pencetak Wirausaha. Nah, jadi konsep si Kepo ini disosialisasikan dan diadopsi sudah hampir ini tahun kelima lah ya. Tahun kelima sudah diadopsi sama disosialisasikan ke 1.500 SMK di Indonesia. Indonesia. Berarti dipakai kurikulumnya sama kementerian? Dipakai konsepnya. Nah, kemudian kementerian lewat Direktorat SMK bikin program yang namanya Sekolah Pencetak Wirausaha. Sekolah mengembangkan, dulu belum di branding si Kepo ya. Masih kewirausahaan berbasis omset. Jadi si konsep si Kepo itu berbasis omset dalam pengembangannya. Jadi sebenarnya mendorong anak-anak muda gitu, apalagi yang masih sekolah di SMK, untuk mau berani mengambil pilihan jadi seorang entrepreneur. Setelah itu berjalan waktu, jadilah dibuat best practice-nya. Waktu itu juga kebetulan ikut kegiatan Gupres, guru berprestasi. Ceritanya awal mulanya tuh ya kan harus bikin best practice, praktik baik di sekolah ngapain aja. Akhirnya praktek wirausaha itu di branding lah jadi si Kepo. Observasi, kepepet, praktek, dan omset. Jadi si Kepo itu singkatan observasi, kepepet, praktek, dan omset. Nah, kenapa itu teh bisa? Jadi akronim ya, kan si Kepo itu akronim dari observasi, kepepet, praktik, dan omset. Jadi kalau observasi, jadi awalnya itu anak-anak sebelum praktek berwirausaha, mereka harus mengobservasi dulu yang berwirausaha di sekitar mereka, pedagang-pedagang kecil gitu atau UMKM yang ada di lingkungannya. Jadi observasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk bisa menggeser mindset. Kan kalau selama ini orang ngelihat wirausaha itu, aduh ngapain sih milih jalur wirausaha, mau aja duit nah gitu ya, ese gitu ya. Begitu dia mengobservasi, berubah kan cara pandangnya gitu ya. Ternyata tukang batagor yang di depan sekolah sehari omsetnya bisa 500.000 minimal katanya. Terus kepepet. Nah, dikasih nama kepepet ya. Orang tuh kalau kepepet, nah ini idenya juga datang dari Mas Jaya Setiabudi, pengusaha yang ada di Bandung. Sekarang ya ininya dia di yang owner bisnis Indonesia. Nah, itu dulu saya sempat mendatangkan beliau ke sekolah untuk ngadain seminar, ditantangin tuh dulu bisa ngedatengin 1.000 siswa, saya datang tanpa dibayar, ya benar, cuma dikasih nasi padang doang. Datang aja kan ya. Nah, dia ada buku, nanti mungkin bisa lihat bukunya The Power of Kepepet. Nah, ternyata orang tuh kalau dalam kondisi kepepet tuh otaknya mikir sendiri gitu ya, kayak pegas, per gitu ya, ditekan itu kan dia loncatnya tambah tinggi, dibikin kepepet dengan cara bikin kontrak belajar sama anak-anak.
Tapi itu syaratnya harus selesai diobservasi dulu nggak teh? Maksudnya kan ada juga anak muda yang sedikit masalah, kena benturan sedikit problem, udah. Enggak, dia harus observasi dulu, terus dipresentasiin kan hasil observasinya, terus bikin kontrak belajar nanti di awal pembelajaran. Kontraknya ngapain? Dia wajib punya omset minimal 500.000 satu semester. Oh, Praktik ya, otomatis dia harus terjun ke lapangan gitu. Begitu praktik kan dia tahu di lapangan itu berhadapan dengan orang lain gimana gitu ya, Iya, kan iya. itu nggak didapetin di kelas ya. betul. Interaksi langsung ya. Interaksi langsung. Jualan tuh gimana, berkomunikasi sama orang seperti Nah, apa gitu ya. Akhirnya soft skill yang ingin dicapai itu kan dia bisa mahir berkomunikasi. Komunikasi kan balik lagi situ. Terbiasa gitu ya. Karena ternyata kalau yang saya baca di buku Robert T. Kiyosaki itu Rich Dad Poor Dad itu ya, Ya. kompetensi yang harus dimiliki sama seseorang kalau ingin hidupnya keluar dari zona nyaman itu ternyata ya 3 itu. Kemampuan komunikasi, mempromosikan produk atau sesuatu gitu ya, terus memasarkannya. Jadi 3 komunikasi itu bisa bikin orang bertahan survive buat gitu. Komunikasi kalau nggak praktik gimana bisa di ini ya. Komunikasi adalah terdiri dari komunikator. Udah mal ini lah. Ruhnya nggak dapet gitu. Terus itu praktik, harus praktik. Selama praktek itu terus dia ya berinteraksi itu tadi kan. Karena pada dasarnya belajar wirausaha itu atau bisnis itu kan modalnya itu cuman ini aja storytelling. Storytelling kan diasahnya di komunikasi. Ya. Melangsungkannya sama orang. Jadi dia bisa cerita kan? Ya. Kan modal cuma bercerita aja. Oh saya punya barang nih. Murid saya dulu ada yang bisa sampai closing jualan mobil. Padahal dia nggak kerja di showroom. SMK. Closing jualan mobil hanya modal storytelling. Jadi tetangga neneknya cari mobil, terus dia karena sudah dilatih kan ya, lewat tadi observasi, ada kontrak belajar, wajib omset, mikir kan si otak tuh caranya harus punya omset di pelajaran wirausahanya Bu Tracy. Akhirnya dia ketemu peluang. Nah itu kan untuk mengajarkan mereka biar gercep baca peluang gitu ya. Ya kan ada orang butuh nih, dia cari kan ke showroom. Kalau minta selebaran ke showroom kan nggak bayar ya, tinggal datang aja kan cerita. Terus akhirnya dia cerita lagi, nih saya ada nih showroom ini, harganya sekian sekian sekian. Dia nanya dulu kan ke orang showroomnya, dia sampaikan lagi kan ke yang butuh. Jadi cuma perantara doang kan. Modalnya cerita. Akhirnya closing dapat duit bersih 4 juta. Fee dari dia jual mobil. Masih sekolah itu. Geber-geber kan 4 juta. Lumayan 4 juta bagi anak SMK lagi. Jadi nyari duit masih seragam putih abu tuh bisa pisan lewat wirausaha. Set. Orang bisnis tuh kan pasti ada target yang ingin dicapai ya. Tapi ini bicaranya bukan kalau bisnis itu pasti identik sama duit, enggak. Duit itu, omset itu kan sebetulnya target pencapaiannya ya. Iya. Kan dia bisnis ya, pasti bisnis kan ingin mendapatkan keuntungan kan. Nggak ada, kita nggak bicara soal organisasi nirlaba ya, tapi beda deh ya kayak mana. Kalau bisnis ya harus ada omset. Nah dari praktek dia ngajar omset yang 500.000 tadi per semester itu. Nah di situ dia dilatih bikin jurnal pencatatan keuangan yang sederhana aja, simpel. Jual belinya tanggal sekian, terjual berapa item, harganya berapa gitu ya. Nah itu dia belajar untuk administrasinya di omset. Belajar jujur juga kan? Kan banyak juga yang modus-modus nih, biar dapat nilai dia omset tuh digedekan, tapi yang kayak gitu dengan sendirinya gugur dengan sendiri karena pas waktu dia nanti presentasi auranya kan beda kalau yang modus gitu ya. Iya. Jangan mikirin siswa yang modus lah ya. Tapi ada begitu. Ya banyak lah. Jadi justru kirain saya itu teh kalau
omset itu justru penekanannya itu ya harus cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Justru omset ini pengertiannya lebih ke kita pembukuan ya, Iya, namanya bukan cuman nyari duitnya doang. Kan harus tertib administrasi ya orang usaha itu. Dilatihnya lewat dia mencatat omset. Karena itu tiap bulan direkap omset anak-anak itu di minggu keempat. Kalau yang saya lakukan seperti itu. Itu ditargetkan misalkan di minggu pertama omset 5.000, di minggu Enggak, kedua 500.000 itu 1 semester, 6 bulan. oh 5.000 itu selama 1 Ya, bulan. untuk ngelatih mereka Oh itu minimal ya. iya. Tapi nggak berhenti di 500.000 terus aja sampai dia mengeksplorasi kemampuannya gitu. Dan ternyata bisa anak-anak itu. Karena yang selama ini terjadi di kita itu seringnya anak muda tuh apa namanya tuh mental block. Langsung ini Ya, ya. belum nyobain. Iya. Udah keblok gitu kemampuannya. itu sama gengsi nggak teh? Apa beda? Ya dari gengsi itu mental kita kadang keblok kan ya. Kalau kata Mas Jaya Setiabudi itu ya, ngapain gengsi? Gengsi itu nggak bikin orang jadi kaya. Tapi kalau sudah kaya pasti bergengsi. Saya tuh tahun kelima ya, 2018 itu tahun kelima saya mengembangkan model belajar berbasis omset ini. 2018 Ya, mulai mengembangkan tuh. itu udah tahun kelima. Oh udah tahun kelima. Tahun kelima di tahun kelima lagi udah tahun kelima itu ketemu sama Pak Gatot ini. Udah gitu dari Pak Gatot dikenalin ke Pak Widi. Pak Widi itu orang direktur SMK bidang penilaian. Nah sama Pak Widi akhirnya ya di endorse ngisi sharing-sharing wirausaha. Sama Pak Bakrun juga waktu itu direktur SMK-nya masih Pak Bakrun ya. Nah itu akhirnya dibikinlah sebuah program yang namanya Sekolah Pencetak Wirausaha. Nah dari situlah sharing-sharing ke semua sekolah. Bahkan dari situ saya diundang oleh UNESCO juga. Wow. Cina tuh. Untuk menghadiri. si Kepo. Nah, si Kepo itu dipresentasikan. Ya dipresentasikan di forum UNESCO itu entrepreneurship meeting waktu itu. Entrepreneurship education. Pesertanya ya internasional. Guru-guru Ada guru, ada dosen. Bahkan saya duduk sebelahan tuh sama profesor of entrepreneur dari Jepang waktu itu. Kebayang nggak tuh luar dulu? biasa. Butiran debu datang ke ajang internasional. Dari metode si Kepo. Dari metode si Kepo ini. Di bahasa Inggris ini waktu itu onboard learning program. Onboardnya itu observation. Contohnya itu naonnya bahasa itu tuh. Terus udah gitu praktis turnover. Jadi on board di bahasa Inggris nah, Inggris Sunda PD-nya. Yang penting diundang ke UNESCO waktu itu di Hangzhou Cina 2019. Oh sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi Oktober kalau nggak salah. Tahu berarti itu si Kepo itu ditaruh di kelas berapa itu di SMA-nya? Kalau di kita kalau saya kan megang kelas 12. Tapi di kelas 10, kelas 11 juga sudah mulai. Oh, 12 kelas 3 ya? Iya, 12 kelas 3. Di sekolah lain ya ada yang dari kelas 11. Oh. Tapi mereka bikin branding masing-masing juga ya akhirnya. Kan dia mengadopsi yang si Kepo, terus mereka bikin branding lagi sendiri sekolahnya masing-masing. Dari luar itu. Bikin penamaan dinamain lagi sama sekolah yang lain kan si Keponya dijadiin contoh diadopsi terus dimodifikasi sama mereka karena kalau plok jadi si Kepo lagi nanti kena hakinya karena ini juga udah daftarin haki udah daftarin haki nih ya udah daftarin sudah teruji berarti kan terkait iya jadi simple aja sih sebenarnya. Nah, dari selama 5 tahun nih, berarti 5 tahun 2018 tambah sekarang 2022, 9 tahun ya, ya? Hampir 10 lah. Hampir 10. Nah, dari 10 itu siswa teteh yang omsetnya paling besar berapa? Sekarang nih kemarin ya, waktu pandemi itu ada yang 1 miliar sebulan. 1 miliar? Iya. Udah alumni apa belum alumni? Udah alumni. Oh, udah alumni. Pas masih yang sekolahnya nih? Kalau yang sekolah terakhir itu kemarin Alan, atas nama Alan ya, hampir 200 juta omset. Sebulan? Jualan apa itu ya? Apa? Ya hampir. Yang sebelumnya 200 juta, kemarin 180 juta. Kalau yang terbaru nih, dia
jualan Konsep. item-item yang Oh, ada item di game lah ya. Ngawan tuh ngerti saya ki Game Oh, online-nya. Game online-nya. jualan diamond gitu ya. Ya, ada yang Oh, jual. Nah, terus dia juga jadi akhirnya bergabung sama komunitas Komunitas. game. Dia dibayar juga jasanya gitu. Main game. Nah, kayaknya mengarahnya ke e-sport ya. E-sport ya. Jadi nu resep nge-game, Ya. nu biasa ngabisin kuota, Ah. mulai ayeuna kudu bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Nah, ini kan bagus ya dalam hampir 10 tahun ya. Nah, Teteh ini kenapa bisa termotivasi membangun si Kepo itu? Apa yang membuatnya pengen bikin begitu? Ini kan ibaratnya kurikulum baru mungkin ya, Iya. jatuhnya. Ya, konsep baru ya. Konsep baru ya. Konsep baru. Apa Yang padahal di kementerian juga sudah ada itu Oh, sebenarnya panduannya sudah ada. sebenarnya. Hanya Oh. mungkin kan di kita itu selama ini apa ya? Kalau beda itu kan takut ya, masih betul. takut. Kalau nggak sama dengan orang lain tuh takut salah. Ya. Padahal kan makanya sekarang kan ada kurikulum merdeka. Kan guru juga mengeksplor lagi kan pola mengajar. Ya saya Kurikulum merdeka itu maksudnya apa? kurikulum merdeka itu sekarang itu memberi kebebasan gitu ya untuk guru mengajar dengan Metodenya sendiri gitu? metode yang dia miliki, yang terbaiknya apa. Jadi sekarang itu lebih fleksibel gitu. Oh. Ya. Jadi yang siswanya merdeka gitu ya. Belajar merdeka bukan dalam artian seenaknya kita aja, enggak. Jadi makanya kenapa saya itu akhirnya kepikiran untuk mengembangkan berbasis omset ini karena lihat dulu itu kan di panduan guru, buku panduannya kan ada ya guru itu untuk wirausahaan, kan itu sudah dijelaskan bahwa belajar wirausaha itu harus dengan praktiknya. Nah selama ini kan kita hanya teori aja, teori. Waktu saya sekolah juga wirausaha itu kadang nggak ngerti naon sih wirausaha teh gitu ya. Ternyata kan yang berwirausaha itu sebenarnya orang yang bisa lihat peluang. Jadi bisa nggak memanfaatkan peluang tersebut sehingga bisa bernilai ekonomis. Peluang kan bisa ada di mana aja ya, nggak harus jadi bisnis juga. Tapi ketika jiwa entrepreneurnya sudah muncul, mau dia kerja di kantoran, mau dia milih jalur bisnis, nah itu kan yang penting dia bermanfaat buat orang lain. Karena selama ini ya teori doang kan. Iya, berarti Teteh itu resah ya. Lihat cuma teori-teori doang, tidak ada praktiknya, makanya dirangkum jadi si Kepo ini ya. Kadang ngantuk kan. Iya, betul, ngantuk Kalau banget banyak itu. teori ngantuk ya, terus begitu. Tapi dituntut untuk bisa berwirausaha. Kalau teori melulu kapan wirausaha? Iya, wirausaha pasti praktek, nggak mungkin teori. Harus praktek, kan? Iya. Jadi Cuma harus teori didorong doang. tuh, siswa tuh dorong gitu Iya. tuh ke dunia real, ke dunia nyata tuh ngapain sih orang bisnis teh. Kalau teori aja uang 100.000 adalah mau bisa dibelanjakan ya. Wadah. Ya. Keuntungan adalah nggak tahu dia tuh keuntungan tuh yang seperti apa. Bagus Iya makanya Itu udah diadopsi berapa sekolah konsep ini? 1.500 ya. 1.500 se-Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Diadopsinya itu berarti sekolah itu buat pelatihan terus apa tergabung? Mereka jadi mengembangkan potensi yang ada di sekolahnya masing-masing. Karena yang tadi saya bilang tiap sekolah itu pasti punya siswa yang memang sudah menjalankan bisnis. Hanya tidak gurunya nggak tahu misalnya kan ya. Akhirnya ya itu tadi diadopsinya ini kan konsepnya itu sebenarnya berbasis omset. Praktek yang berbasis omset. Nah omsetnya itu yang diadopsi. Jadi sekarang tiap sekolah itu harus wajib punya omset si siswanya kalau belajar wirausaha. Yang dikembangkannya itu, yang diambilnya itu ya. Iya. Awalnya dia mau observasi atau mau ngapain dulu, itu dia modifikasi nanti. Yang jelas kalau di program sekolah pencetak wirausaha itu, jadi pas praktek itu harus ada omset. Nilai target sih soalnya itu ya. Iya, belajar. Pencapaian kita. Belajar dia belajar mencapai target. Kan orang hidup harus punya target ya. Betul.
Oke. Ya, jadi sekarang tuh lebih fleksibel sih ngajarnya dengan adanya kurikulum Merdeka tadi itu kan ya. Jadi harus kompetensinya itu kayak ya itu tadi kompetensi komunikasi, mempromosikan sama pemasaran. Itu 3 kompetensi itu kalau dikuasai udah bisa survive gitu ya. Itu kan nggak bisa hanya komunikasi adalah, pemasaran adalah, promosi adalah, nggak bisa ada semua kan? Jadi ya tahu Harus pakai. Kalau ada soft lah, skill akhirnya kebentuk ya dari komunikasi, ya, terus promosi, promosi, dia bisa mempromosikan, posting, uh, terus terus dia gambar akhirnya bikin kan ya. posting foto yang bagus tuh gimana ya, gambar pencahayaan yang bagus diupload, ya itu aja. Copywriting ya. Asal dilakukan terus menerus gitu. Nah itu kan tong bosenan, Trial and error ya. trial and error. Insya Allah sih yang sudah berhasil. Itu dah kalau udah dapat briefnya mah Iya sih. jalan Semangat. sendiri. Jadi semangat. Terus udah gitu, kalau sudah praktek gitu, kadang saya juga kan nanti mereka harus ngumpulin portofolio nih, termasuk foto-foto yang dia ini, foto-foto testimoni konsumen, foto dia lagi megang duit. Itu berkembang gitu ya Teh, atau emang itu juga bagian dari pembelajaran nah, polisi bagian juga? dari tugas yang nanti harus dia kumpulin. Terus dia harus bikin vlog cerita gitu ya, bisnisnya apa, bikin blog juga untuk reportnya nanti gitu. Mana ya gambar anak-anak yang sedang pakai megang duit kayak gini kan enak nih kalau belajar udah kayak gini kan. Waduh. Ya Ya, ini real loh guys. Semangat ya. Nanti kita minta fotonya. iya boleh. Kelas 2 ya tadi berarti Kelas 12. kelas 12. Iya. Kelas 3. Kelas 3 ya. Pasti. Ini juga anak-anak beda lah auranya nih kalau belajar udah gini kan dia Iya. senang dan Senyumnya penuh dengan beda ya, Salah. auranya beda kan Cerah. kalau pegang duit beda ya, nyaman gitu hidupnya. nggak madesu gitu. Ini perlu ada mentor gitu kan, di sini ada guru ya yang Iya. akhirnya Mentornya itu ya mereka-merekanya, jadi namanya tutor sebaya. Jadi Kalau di- yang sudah omset 5 juta ke atas, Saling nah, dia harus ngebantuin temennya. oh itu berarti yang kalau yang entah yang udah lulus nih atau yang ke Iya, sekolah iya, masih sampai itu sekarang bisa masih bisa gitu bisa. ya, polanya itu cari temen yang udah Iya. ada coba Iya. sharing-sharing. Jadi alumni juga masih suka Terus mantap. didatengin ke sekolah. Jadi Iya. mereka akhirnya membangun networkingnya sendiri kan. Nah itu banyak lah yang bisa berkembang ketika sudah praktek. Ya harusnya masuk juga di kurikulum kampus nih. Harusnya sih Saya ada mata kuliah cuma ya itu sama tadi disebut teori doang. iya. Kebebasan adalah bla 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 bla. Bukan teori Ujungnya doang. mah kan? Ujungnya mah tetap aja kita ngisi gitu-gitu doang. Iya. Nggak ada omset-omsetnya itu. Urusan pemasaran tapi sieun pasti suruh jualan. Kan passing lah ya. Ya, sih. Kan passing sieun kan. Udah takut ketemu orang teh ya. Iya. Itu kan mental kan. Betul. Jadi lebih bagus di Harus- bentuknya berarti emang harus terjun langsung. satu ya di SMA juga bisa apa ada Bisa, juga ya di bisa. SMA. Kalau SMA saya nggak tahu lah ya gimana, karena kan saya ininya di SMK. Tapi SMA juga ada pelajaran wirausaha, kalau nggak salah. Iya, iya. Tapi sekarang lagi sama sih, lagi Gencar-gencar kan. gencar-gencarnya. Sekarang tuh lagi jadi primadona sebenarnya nih materi wirausaha itu. Malah presiden ngeluarin kepres juga tentang wirausaha. Bahwa Nomor berapa ya, nomor 2 gitu ya, yang semua instansi harus semua atau Lembaga pendidikan. lembaga pendidikan ya. Kepres nomor 2 tuh tahun 2022 kalau nggak salah. Presiden sampai ngeluarin kepres terkait dengan wirausaha. ya, soalnya jadi yang buat kaum rebahan yang udah bukan lagi SMK nih teh kan Iya. apa kalau ikut pelatihan harus seperti apa atau pembelajarannya di Ya harus mau, intinya poinnya deh sekarang itu poinnya itu harus mau mencari kalau orang bisa ya kita juga pasti bisa. Caranya kan banyak di YouTube, di internet.
tinggal searching aja googling. Masalah produk, kalau nggak Masalah punya produk, kalau nggak punya produk bisa jual produk orang lain. Nah, itu namanya dropshipper atau reseller kan. ya. Atau cari UMKM yang terdekat lah. Biasanya kan UMKM kalau ada yang memasarkan produk dia senang. tetangga sekitar, Tetangga gitu, sekitar, ya. ya. Contoh ada yang bisnis-bisnis keripik kan ya, Iya. atau produk-produk industri rumahan lainnya tuh di sekitar bisa. Bisa. Kita yang anak muda biasanya yang dekat masalah digitalnya. Iya. Kita Kita foto coba jualkan. produknya, misalnya kan. Mereka kan punya produk. Kita foto, kemudian kita yang upload ke media sosial. Jadi kan nanti interaksinya jalan. Prakteknya itu tadi saya senang istilahnya teh atau penerapannya tuh yang jadi jangan anggap jadi biar nggak beban, jangan anggap komunikasinya itu anggap kan si kita ngobrol sama dealer tadi ya, ngobrol kita ceritain lagi Iya. ke yang membutuhkan Storytelling, ya. ya. Storytellingnya jadi seperti itu kalau menurut aku sih Iya, jadi modal cerita doang. Ada buat tes misalnya, cari aja di sekitar rumah kita nih, tetangga apa-apa yang butuh barang siapa. Nanti kita tawarin. Ada yang perlu apa misalnya dispenser lah, apa, naon, dicek aja. Kita yang nyediain barangnya gitu. Kan balik lagi intinya itu seorang wirausaha itu adalah orang yang bisa membaca peluang. Padahal peluang itu kan ada. Selalu Setiap ada, hari itu ada peluang. Selalu ada. di sekitar nggak yang jauh-jauh Ya, nggak usah sekitar jauh-jauh. kita, di online juga banyak. Di online juga, misalnya orang kan kadang-kadang ada yang lagi nyari motor jadul misalnya, Iya. kita sediain bisa. Itu tadi terkait praktek storytelling gitu ya. Jadi kita produk knowledge dulu Iya. ke produk yang ada di sekitar kita ataupun hobi, dari hobi bisa kita ceritain lagi. Kuncinya itu ceritain lagi ke yang membutuhkan gitu. Kalau di online mungkin disebutnya sekarang caption ya. Ya, Caption mungkin ya. Copywriting. copywriting ya. Tinggal diceritakan ulang gitu. Ya, jadi pakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Contek aja tetangga sebelah. Tuh. Tinggal ya diedit-edit dikit lah bahasa sendiri yang Iya, jangan lupa nomor handphone ganti dengannya sendiri. Nanti nelfon ke ya. tetangga lagi. Terakhirnya itu omset. Iya. Catatannya juga omset ini bukan melulu harus berapa tapi yang intinya itu satu lagi adalah pencatatan Iya. ya deh. Omsetnya harus dicatat rutin teratur. Kadang males kan Itu sebetulnya tuh yang kalau saya orang sering Cina lihat itu juga kan yang paling rajin tuh dia pembukuannya rapi. pembukuan. Pembukuannya rapi. Ya kalau ada yang bagus dari orang Chinese kenapa enggak diadopsi ya? Iya, betul. Orang Cina makanya sekarang menguasai ekonomi dunianya kan gitu. Nah, anak mudanya bergerak gitu kan. Itu Tetap aja yang UMKM-nya terkendala juga sama teknologi biasanya yang jadi garda terdepannya anak-anak muda nih. Jangan mau lah cuma rebahan doang tapi nggak menghasilkan gitu ya. Iya. Yang lebih keren lagi itu kan rebahan tapi Sambil menghasilkan. cerah tadi lihat foto-fotonya juga kalau megang duit cerah guys. Iya. Nanti kita tampilkan ya. Biar kalian juga tersihir lah. Jadi matanya itu kalau di awal semester pas masuk ke kelas kan beda ya. Tuh. Matanya tuh redup gitu. Suram. Suram gitu. Pas udah Berangkat sekolah aja udah males. pas udah dipaksa buat ngomset megang duit tuh tengah semester kesana nih udah matanya beda. Kalau udah dapat hasil baru. Malah ada yang Badung nih ya, Badung pisan lah itu. Ininya ya ini pegawai band gitu ya. Kan dia tiap manggung ada duit kan masuk. Tuh. Dia baru tahu bahwa itu tuh ngomset. Akhirnya kan dari situ dia rajin tuh ngomset, duduknya pas di kelas yang tadinya jarang-jarang masuk. Karena dia senengnya ngeband dan ternyata menghasilkan omset, kan dinilai. Ya. Akhirnya dia duduk paling depan. Dan nilainya pede, terus nilainya 90 gitu kalau nggak salah ya. Paling tinggi itu. Akhirnya dapat penghargaan juga di waktu itu. Yang di sekolahnya cuma suka awalnya ngeband. Tapi ngebandnya sampai ke Bali waktu itu. Kan luar biasa. Ya, passionnya Masih bisa sekolah. menghasilkan. Masih sekolah. Ya itu sering ngobrol sih gara-gara ngeband. Tapi ya, akhirnya dari situ kan dikasih pemahaman harus balance kan ya. Ya masa anak band nggak tahu apa-apa Iya. juga, tetap aja pengetahuan harus masuk ya.
biar nggak cuman tahu di musik doang, tapi kalau ada orang interaksi di yang lain kan dia nyambung. Akhirnya ya dia jadi tertarik karena nilainya paling gede. Nggak tahu tuh sekarang lagi apa masih ngeband apa gimana, nggak ngerti juga. Atau manggung di mana dia udah. Iya, jadi ya gitulah. Tapi intinya bukan ngejar duitnya ya, Iya. tapi berprosesnya itu. Uangnya mah hadiah. Jadi jangan salah kalau ngejar-ngejar itu. Betul. Kalau dikejar dia lari. Iya. Kenapa saya di awal juga bilang istimewa apa konsepnya ini bagus gitu guys ya, jadi lebih ke karena kan bingung deh biasanya kalau yang awal-awal ini mungkin yang SMK bagus tuh kalau masuk pendidikan kan jadi dibentuk tuh lingkungannya. Iya. Ya. Karena kan kalau yang emang dari ya udah lulus, ini kan ngeblank tuh ngeliatin YouTube juga kan ya abstrak lah, random gitu kan. Kalau ini kan terkonsep enak tuh, oh saya harus ini dulu, misalkan tahapan awal tuh ya observ aja dulu, mau dari hobi, mau dari ini. Kedua fokus di kepepet, pokoknya mau kudu kepepet. Iya, kudu Kepepet itu bikin jadi kepepet we. Macarana kepepet. duit gitu. dibikin target berarti nya kalau kepepet itu ya, pokoknya sebulan ini harus dapat segini. Iya. Gimana caranya? Pokoknya harus dapat dibuat bikin diri tuh kepepet sampai kreatif. Ya sampai kreatif. Biasanya orang kepepet tuh idenya jalan, misalnya kepepet ya akhir bulan anak kos. Mau caranya ya bisa makan nganjuk kan ke warung. Iya. Eta kan bagian dari kepepet ya. Ya. Tuh. Terus ya gitu. Jadi dibikin gitu situasi yang dia kepepet itu. Dari situ nanti tumbuh ide-ide. Tuh, tapi tong dibiasakan nganjuknya. Iya. Sama kepepet unggul. Kepepet cuma caranya kudu menghasilkan uang. Usaha. Karena kalau orang usaha tuh nggak harus nunggu jasa. Iya, betul. Ya kan? Mau bisnis kan nggak ada yang nanya, Jasa. jasa lulusan kampus mana gitu kan. Tapi kalau dibarengin dengan lulusan kampus mana itu kan lebih bagus lagi gitu ya. Jadi balance gitu. Bukan ngajarin jangan sekolah, jangan ya enggak. Tapi masih sekolah bisa berwirausaha, kenapa enggak? Terus dari wirausahanya juga ada juga nih yang dia dari bisnisnya bisa melanjutin kuliah, bayar uang sendiri kuliahnya. Kuliah dibayar pakai uang sendiri, nggak ngeriut ke orang tua. Mandiri. Sendiri. Jadi banyak hal yang bisa diperoleh gitu kalau dia bisa mapan secara finansial gitu. Mudah mapan finansial kan kenapa enggak gitu. Intinya mau aja ngambil opsi berwirausaha. Kedulnya hilangin gitu. Ya semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Jadi orang berwirausaha itu bukan monopoli, harus dari keluarga pengusaha enggak juga. Kebanyakan di kita siswa-siswanya ya mohon maaf ya dari keluarga yang biasa-biasa gitu ya. Tapi ketika dia mau merubah hidupnya ya berubah. Itu biasanya anak-anak itu ketika dia berwirausaha dia kan tadi ngelis ya mau ngapain. Iya. Yang mau beli motor nih CBR atau Yamaha naon masih ada CBR teh naonnya. Saya lah pokoknya. Ninja. Itu dia 3 bulan lulus beli. Terus 3 bulan lulus. Lulus dari sekolah. Oh dari 3 bulan. sekolah. Malah kemarin yang lulusan corona angkatan pertama sebulan lulus udah bisa beli motor itu. Usahanya dari dari pas belajar. Iya dari pas belajar itu. Pelajaran wirausaha itu. Iya. Ada lagi yang tadi punya yang seneng pernak-pernik perdrakoran. Lulus sekolah punya tabungan 50 juta. Kan mungkin kan? Kalau dilaksanakan. Ya, inti nama dijalankan. Harus dijalankan. Jangan banyak teori gitu. Yang bungkar tapi cicing nggak jempol mau bungkar. Tiba-tiba tua ya teh. Ya tahu-tahu apa terus kemana. Beda gitu ya auranya kalau yang bisa manage hidupnya gitu ya. Iya. Jadi seneng aja lah lihat anak-anak yang sampai sekarang masih berwirausaha dan itu juga masih kita berkomunikasi dengan baik gitu sampai sekarang. Nah kalau rencana teh ya. Perkembangan kayak si Kepo ini ke depannya itu
udah ada skema apa lagi nih? Rencananya Penerapannya itu saya pengen nanti itu UMKM yang ada di sekitar ya anak-anak gitu ya bisa diberdayakan gitu. Jadi bisa kerjasama. UMKM kan punya barangnya, anak SMK nanti yang ngejualnya. Oh, gitu. kerjasama berarti Ya, UMKM di kerjasama. sekitar. Mas sekarang kan belum ya? Ada sih mungkin yang sudah, tapi kan belum merata. Iya, iya. Inginnya sih cita-citanya begitu, saya produk-produk UMKM itu nanti anak SMK bisa menjual produk-produk itu dengan kemampuan digital marketingnya. Karena kan anak-anak biasanya lebih cepat ya penguasaan ke digital. digitalnya lebih cepat daripada mungkin yang UMKM juga banyak sih yang sudah pakai platform itu. Hanya kalau dikolaborasikan kan kenapa enggak? Pengennya kayak gitu. Jadi belum sih. Harus butuh effort yang lebih gede Dengan lagi. sekolah dengan instansi gitu, dengan kementerian atau Ya bisa jadi kerjasama mungkin ya? nanti bisa kerjasama gitu. Kalau sekarang kan masih kayak masing-masing gitu ya nggak ngerti juga apa gitu ya ini. Tapi pengennya gitu jadi UMKM ini anak SMK bisa sekolah di SMK cuman iya dengan produk UMKM bisa jalan sekitar sekolahan ataupun di sekitar sekolah rumahnya ya. sekitar kota. Jadi one student one UMKM gitu ya. Iya, iya. Keren. Mau dicobain ini nanti saya sekarang rencananya mudah-mudahan aja bisa berjalan gitu. Luar biasa. Jadi satu siswa wajib ngejual produk UMKM yang ada di sekitarnya.